Udah ditangani sama dokter saraf, malah larinya ke pegelangan tangan. Terus kayak gosong ya, agak gosong? Iya, kayak gosong. Harapan dia mau pergi dari situ. Kan kau jatuh. Tahu tidak di situ dia mau masuk. Dia mau masuk ke tulangmu tapi tidak bisa. Hidupkan Tuhan di dalam rasamu. Maka ketika rasa yang tidak menyenangkan datang, Tuhanlah yang menyingkirkan. Semoga ikhtiarnya ke sini yang dibantu Panglima ya, kita cepat saya kembali. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada tamu Bapak Susanto dari Cilengsi. Jadi ternyata beliau ini yang punya toko elektronik, tempat saya biasa beli alat elektronik, beli kulkas, tapi lupa gitu. Ternyata pas beliau datang, kan pernah beli tempat saya. Oh iya bener gitu. Ko Susanto ya, kalau di toko kan manggilnya Koko. Jadi beliau ngecat saya merasa ada gangguan yang diduga ini gangguan goib karena sudah berikhtiar secara medis tapi tidak ditemukan jawaban. Bisa diceritakan awal mulanya bagaimana? Awal mula itu dari Mei tahun 2004. Jadi awalnya 2024. Iya 2024. Awalnya tuh gejala kayak pegal aja di bahu sebelah sampai siku sebelah kanan. Terus udah ditangani sama dokter saraf, jadi di posisi malah larinya ke pegelangan tangan. Nah ternyata ke dokter saraf itu dilanjutin lagi, nggak ada perubahan. Akhirnya saya mondar mandir, udah ke medis dokter, akhirnya larinya ke ortopedi juga. Sempat di dokter saraf cuma disaranin ya di GIP aja, diistirahatkan supaya jaringan yang ada indikasi sobek dia bisa menyatu kembali secara alami. Tapi ternyata menjalani 2 bulan makin kaku, makin bengkak. Akhirnya saya penasaran. Boleh ditunjukin nggak tangannya yang bengkak? Bisa. Ini kalau melupas juga ya kok? Iya, karena ini kan panas. kebanyakan di fisioterapi kan ultrason, jadi kan dia kering. Gitu. terus kayak gosong ya, agak gosong. Iya kayak gosong. Jadi cuma yang jadi masalah tuh sesudah itu akhirnya kita ke ortopedi, MRI sampai kayak ronsen juga. Ternyata ya ada indikasi kayak tulang, itu baru indikasi. Nah ternyata kan harus ditindak endoskopi operasi kecil, dilihat gitu. Ternyata udah saya jalanin juga. Udah dioperasi? Udah, pernah dilihat, ternyata nggak ada apa-apa, tulang juga utuh, jaringan doang yang agak sobek dikit, itu normal, jadi nggak ada tindakan apa gitu, cuma untuk mastiin. Nah kalau yang dirasakan secara fisik, apa hilang kekuatan atau bagaimana? Atau kaku? Ya jadi kayak kaku, terus kadang-kadang nyilu, agak susah dijelasin, kadang perih, ada kayak kesemutan, kayak gatal gitu juga ada gitu. Buat ngangkat berat bisa? Selama itu saya udah pantangin karena jaringan itu saya nggak berani karena disuruh istirahat. Untuk menulis terganggu? Nulis awalnya terganggu, apalagi sesudah pasca operasi pasti kan harus istirahat. Nah belakang ini bisa, udah mulai ini. Cuma ya ini nyeri ini kadang-kadang hilang timbul, nggak mau hilang. Kadang hari ini udah di terapi udah agak enakan, besoknya nggak enak lagi gitu. Sorenya kadang tiba gitu lagi. Kalau sesudah operasi malah nggak bisa tidur waktu itu. Tengah malam itu bangun itu jadi nyilu itu bener-bener mengganggu banget. Selain susah tidur, efeknya jadi emosional ya, gampang marah. Emosional, jadi nggak konsen juga kalau itu kan, apalagi kan di bidang kita kan kadang-kadang harus ngelayanin konsumen gitu kan yang langganan, jadi efeknya seolah-olah konsumen kita juga kayak gimana gitu. Apa nggak mau ditanggapin atau gimana kan? Tapi kan perasaan kita kan seharusnya kan kita bisa sendiri-sendiri, saya nggak mau ungkapin, itu kan nggak enak juga sama konsumen. Berarti kalau dari Mei sampai sekarang udah menjalani 10 bulan. 10 bulan ya? Iya. 10 bulan itu jadi terganggu aktivitasnya? Udah bukan terganggu, tapi hampir lumpuh total. Tapi masih tetap melayani customer nggak? Apa diserahin ke karyawan? Jadi kan kita kan di toko kan emang kita ada 3 orang gitu, jadi salesnya. Saya udah bener-bener agak istirahat total. Ya terus waktu itu kirim foto kan, terus Panglima bilang apa?
katanya ada semacam apa? Siluman panas pati ya. Ya, gitu. Nah, ini kokonya pengen tahu nih. Sini minta tolong lapang. Mudah-mudahan dengan izin Tuhan pada Panglima Langit kita disembuhkan gitu. Ya. Jadi ada sosok-sosok acara kayak siluman ular juga yang mengikat, yang menempel di pergelangan, saya lihat. Sosok banaspati juga. Itu ada makhluk jenis siluman juga, saya lihat kayak model laba-laba gitu. Tapi laba-laba itu kayak laba-laba api gitu. Pantesan panas ya wabahnya. Itu terlihat secara batin sama saya. Terus? Memang ada sosok orang ini yang nggak suka, yang memang merasa Koko itu saingannya dan ingin membuat agar Koko itu ya memang nggak di situ lagi dan nggak bisa fokus lagi usaha kerja. Dan akhirnya ya harapan dia ya Koko pergi dari situ. Itu yang terlihat. Jadi mau dibuat Koko itu dia stres, dia jadi nggak mikir lagi ke arah usaha, malah mikirin kesehatan karena keadaan memang udah sangat membuat ketidaknyamanan, sakit yang dirasakan, istilahnya itu dialihkan pikiran, pandangan semua. Fokusnya supaya jangan fokus ke usaha lagi. Berarti motifnya ini persaingan usaha. Iri hati dan dengki. Ini temanya itu. Tapi iri hati dan dengki. Kalau Koko ingat-ingat pernah bermasalah nggak Tapi sama sebelum orang? sakit ada pernah mimpi apa atau merasakan apa gitu? Ada nggak tanda-tanda? Biasa aja. Biasa aja. Kalau di antara tetangga atau apa kita biasa aja sih. Tidak merasa punya musuh ya? Tapi ada datang suatu firasat mimpi apa nggak juga sama sekali nggak juga. Kayak nggak ada apa-apa ya tiba-tiba langsung merasakan sakit. Iya. Malah nggak jatuh, nggak kebentur, nggak Iya, apa-apa. nggak ada. Kita juga penasaran, akhirnya kan nggak berani langsung ke ortopedi, langsung ke dokter saraf dulu. Ya, secara medis sudah. Nah, kalau secara alternatif sebelum ke Panglima, apakah pernah ke ahli saraf, yang tukang urut gitu, yang ahli tulang gitu? Urut pernah. Urut, nah, apa katanya? Nggak ada bilang apa sih, cuma otot aja. Oh, jadi susah dijelaskan nih, karena antara otot, apa tulang, apa saraf? Iya, makanya ini kan ngaruh banget. Ntar otot, kayak kadang-kadang terasa tulangnya di tulang, ujung tulang juga terasa nyilu gitu. Yang sekarang paling parah di pergelangan ya? Iya, pergelangan aja. Berawal dari pundak, bahu, siku terus kayak Cuma turun. Sekarang masih terasa, kadang cuma nggak seinten yang kayak di sini. Di Pergelangan. siku masih ada dikit gitu. Panglima kita telisik. Ya, Panglima sudah tarik makhluknya untuk kita interogasi. Ayo kau ikut sini. Siapa kamu? Dia ngumpet. Dekat lagi nggak apa-apa. Menulis. Apa? Menebar. Apa? Niat kamu apa? Siapa kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Terkadang kita semua saling bermain Kita semua saling bermain. dengan yang lainnya Maksudmu bermain apa? tanpa memerlukan bantuan kami. Oh, jadi kamu ini memang makhluk yang suka disuruh-suruh untuk urusan ilmu hitam. Semacam santet guna-guna gitu. Itu yang kamu anggap bermain. Saingan. Pemain. Jadi maksudnya mereka bermain secara goib gitu. Berarti ada yang memang main untuk Mereka ingin menjadikan banyak didatangi. Oh, benar kok. Mereka ingin banyak didatangi customer mungkin. Jadi merasa tersaing oleh tokonya. Saya izin tanya, itu dari saudara sendiri apa dari orang luar? Tempat itu tempat bangsaku, banyak dihuni bangsaku yang mereka dengan sengaja taruhnya. Iya, bangsamu berarti bangsa yang ditaruh. Kami saling beradu, tak ada tujuan. Tuan kami saling menyakiti. Aku mungkin bisa tarik kesimpulan. Tapi karena manusia menginginkan datangnya ramai tempat Semacam penglaris. tuannya. Semacam penglarisan gitu, biar banyak yang datang beli. Jadi makhluk seperti kamu ini ditugaskan di situ untuk apa sebenarnya?
untuk menarik pembeli. Satu dengan yang lain. Jadi yang sini pakai penarik, sini juga pakai, jadi tarik-tarikan gitu makhluknya. Hanya menarik pelanggan, tapi dari toko persaingannya Koko. Terkadang manusia ingin mendatangi tempat, tapi berbalik kembali. Ada calon customer mau ke tokonya toko, balik badan nggak jadi. Menurut pengakuan dia, itu gara-gara kamu tarik. Oh iya. Kamu kerjanya di toko yang mana? Tak mau tersebut. Maaf, kalau di tempatnya Koko itu ada berapa toko elektronik? Bukan Banyak. banyak ya? Banyak. Oh, namanya pasar ya? Iya, ke pasar kan ada pasar. Oh. Nah kalau di situ kan anehnya juga kan kita bukan saya dong yang pemiliknya kan. Setidaknya kan kita ada 3 orang, kok bisa sasarannya ke saya gitu. Apa salah saya Yang kan? paling gitu lama kan. siapa yang megang toko itu? Paling lama saya, karena saya dipercaya itu. Yang aja. mengelola toko paling lama ya Koko? Iya, Di langganan orang udah banyak kenal kan sama Koko. iya. Maka aneh gitu loh. Sedangkan saya tuh bener-bener udah gimana ya, udah pasrah gitu. Berapa tahun tuh? Saya di situ. Di situ. Saya di situ dari 2009. Berarti udah 10 hampir tahun 15 lebih dong. Iya. Tapi kau baik-baik saja dengan yang lainnya. Maksudnya baik-baik saja dengan yang lain tuh siapa? Hubungan manusia. Hubungan Koko dengan yang lain baik-baik saja. Memang nggak ada masalah kan ya? Kalau di saya sih nggak ada. Nah, iya. Cuma kalau namanya orang kan kita nggak tahu ya Pak ya. Betul. Nah, kadang-kadang kita ucapan atau apa kita tanpa sengaja tapi niatnya kita sebenarnya enggak kan, takutnya tanggapan orang kan beda. Saya takutnya gitu. Tolong mereka tak bermaksud menyakiti manusia. Mereka tak bermaksud menyakiti, tapi kok efeknya bisa seperti ini? Coba jelasin. Kan dari golongan kami. Tapi ada makhluk yang membuat dia sakit tuh ada? Oh, berarti mesti panggil yang lain nih, karena dia nggak bisa memberi penjelasan yang Kami dibutuhkan. untuk menarik perhatian manusia. Tempat itu dipenuhi dengan bangsa-bangsa. Oke, walaupun kamu tugasnya untuk menarik pelanggan, tapi kamu tahu nggak yang ganggu Koko ini siapa? Aku tak berani untuk mengatakan karena itu masih dalam satu lingkaran. Ada yang jahat tapi masih dalam satu lingkaran, dia nggak berani ngomong. Bagaimana keharmonisan dengan lingkaran? Hubungan keluarga bagaimana? Kalau dari saya sih nggak ada masalah ya dengan keluarga. Cuma kalau dari orang tua kita nggak tahu ya. Saudara-saudaramu katanya? Saudara saya cuma 2 saudara, 3 saudara dong. Sih jauh-jauh sih. Tinggalnya nggak di Cilengsi? Nggak ada. Di mana? Satu di Kalimantan. Itu menurut Koko nggak ada masalah dengan keluarga. Saudaranya jauh semua. Baik-baik aja. Kalau saudara kandung ya. Ini yang kamu maksud lingkaran tuh yang mana? Kalau orang tua saya kurang tahu ya, karena kan jauh-jauh juga kita nggak tahu. Ya. Orang tuanya di? Orang tua udah lansia di saya, makanya Oh, saya. di Cilengsi. Iya, makanya saya sampai kewalahan gitu kan, mana mau jaga kan sama orang tua udah lansia dua-duanya gitu, udah usia lanjutnya gitu. Dibikin begini kan jadi saya gimana? Repot gitu. ya. Tentang usia orang tua. Usia orang tuanya berapa? Udah di atas 70 lebih. Di atas 70. Kenapa? Coba kamu duduknya yang enak dong, aku biar nggak sibuk nangkep suaramu. Kalau gitu kan mulutmu ketutup tuh. Ketika kamu mulai merasakan lelah dengan orang tuamu, kau ingat Ketika kau merasa lelah dengan orang tuamu, kau ingat pernah gitu yang, aduh aku harus ngurus orang tua yang lansia, aku sakit, ya wajar ya perasaan gitu. Iya, karena kan posisi kita gini kan mau gimana, makanya saya berusaha terus kan gitu. Nah, pada di bulan apa? di bulan apa waktu pertama kali punya perasaan, aduh aku kayak ngurus orang tua lansia? Sehabis operasi. Oktober apa November? 5 bulan yang lalu ya? Iya.
Sesungguhnya hati-hati kecil itu mulai berkeluh kesah dalam dirimu. Hati kecilnya mulai berkeluh kesah. Ya saat itu kan, Iya. 5 bulan yang lalu. Lalu gimana? Bahkan belum kau mengambil tindakan operasi itu. Orang tuanya kok nggak ikut saudara yang lain? Milihnya ikut Koko. Karena kan anak cowok. Oh, yang 2 cewek semua? Iya. Oh, gitu. Tak boleh mengatakan Tak boleh mengatakan. Ada yang melarang kamu ngomong. Nggak boleh mencampuri. Ini bukan mencampuri, ini sedang memberi informasi. tugasku hanya untuk menarik, bukan untuk memberikan buah informasi. Tapi kan kamu tahu, masa kamu nggak mau beramal sedikit sih cerita sama kami? Tidak-tidaknya biar kamu terampuni gitu loh dosamu sedikit. Semua akan ada pertanggungjawabannya, seperti aku mengatakan. Emang resikonya apa kalau kamu sampaikan? Kita tak bisa saling mencampuri urusannya. Jadi dia merasa bukan urusannya, ini makhluknya itu berada tugas. Kami mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak, tapi itu sudah menjadi pilihan masing-masing. Yang penting bukan kamu yang bikin sakit Koko. Aku cuma nanya itu kenapa kok bisa sakit itu doang. Kalau kamu tahu kasih tahu dong gitu loh. Dan aku tak menutup tempatmu. Dia nggak menutup tempat Koko. Jadi ada tuh makhluk yang sejenis dia yang memang kiriman ilmu hitam yang tugasnya nutup toko orang. Nah dia enggak gitu. Jadi dia membela diri. Kalau dia ini sebenarnya baik gitu loh. Tugasnya narik pelanggan. Manusia masih bisa melihat tempat itu terbuka. Memangnya ada ya teman kamu yang tugasnya nutup toko orang? Banyak Banyak katanya. Oh gitu ya. tempat lain pun banyak. Mereka terlihat tertutup. Padahal sebenarnya buka. Kembali ke masalah Koko ini loh. Tadi gimana kaitannya apa? Apa ya? Kayak nulis rajah ya? Apa tuh barusan? Huruf Cina ya? Gak ngerti aku. Koko tau nggak? Enggak ngerti. Kertas kuning. Kertas kuning. Apa media santet itu maksudmu? Bukan. Lalu apa? Membentengi tempat itu. Untuk membentengi tempat usaha. Di tempat Koko ada? Tempat lain Tempat lain. kadang kami tak bisa memasukinya. Oh, jadi ada makhluk yang ditugaskan untuk nutup tempat usaha, tapi kalau tempat usaha itu punya benteng yang sifatnya gaib juga, jadi dia nggak bisa nutup gitu. Ayo fokus dulu ke Koko ini loh, siapa yang ngerjain? Laki apa perempuan? Nah, Laki-laki. Koko kenal? Untuk apa dibuat tangannya begitu? Supaya apa? Ada inisial namanya nggak? Iya, sebutin namanya coba. Kamu tutupin mulutnya terus ya? Kan habis. Apa ya? Kamu takut? Takut dihabisin kalau ngaku dia? menginginkan kau. Jatuh. Oh, tujuannya biar Kokonya jatuh. Salahnya Koko apa? Tendang Mau ditendang kamu? Kasih tau W. Laki-laki di dalam namanya ada huruf W. Ciri-cirinya? Lebih tua, lebih muda dari Koko? Jangan ditutupin, aku nggak bisa denger. Kenapa? Pakai kacamata. Pakai kacamata. Terus ciri-cirinya apa lagi? Lebih tua atau lebih muda? Lima, lebih tua berarti. Ada hubungan saudara, masih ada ikatan saudara nggak? tidak tahu. Dia nggak mau ngomong. Tanya aku. Dia takut ada yang marah.
Nggak apa-apa, kita terima aja data yang dia bisa sampaikan. Oke, lebih tua, laki-laki, ada berbe, lebih tinggi, kurang, lebih tinggi atau lebih pendek dari kokonya? Hah? Lebih tinggi? Oh, motifnya apa? lebih putih dan Lebih putih darimu. mulai Rambut mulai memutih. Ya wajar lah 50 lebih kok. Terus? Gimana ini? Kan dia nanya soal orang tua kan tadi. Dia nulis huruf Cina kayaknya tuh. Ismi sudah ada yang menguasai badannya dan menulis serajah Cina kayaknya. Itu kamu kenal enggak? Dia ketakutan terus ya? Ya udah kalau gitu kamu nggak bisa ngasih informasi lagi ya. Makasih ya. Oke. Oke, makhluknya sudah dikeluarkan nama Panglima. Kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk di tubuh Ismi. 1, 2, 3 mau disingkirkan. Karena 1, 2, 3 ini salah satu mau disingkirkan. Maaf, Koko saudaranya berapa? 3. 3. Nomor 1. Iya. Ini bukan masalah kandung berkandung Tapi yang dari tempat itu, karena kau pernah berselisih paham. dengan sales yang lain di situ. Bukan itu, Iya. tetapi kaitannya kau tidak ada riwayat apa-apa, tapi kau seperti rapuh. Iya, tulangnya rapuh, ototnya sama uratnya. Jadi tak bisa Bekerja. bertahan, bekerja. Ya. Dulu pernah ada yang bekerja di situ. Yang mana? Dulu pernah ada yang kerja di situ. Dan namanya karyawan bisa aja kan Iya, keluar bisa masuk ya. kan kita nggak tahu. Ada karyawan itu berhenti. Banyak sih kalau itu kita nggak bisa tahu. Yang mana biar diingat-ingat? Salah satu, tapi itu tak terlalu berat. Dia ngerjain juga tapi nggak berat. Beratnya adalah yang mana mulai saat ini pun kau sudah merasakan tidak terlalu sepenuhnya di tempat itu. Karena sakit itu kali ya, jadi banyak istirahat. Iya, karena banyak kan lebih fokus mau istirahat aja dah gitu. Jadi seperti menyerah. Seperti menyerah. Padahal dulu mau sakit bagaimanapun kau tetap berada di tempat itu. Iya. Tapi Gitu ya, sekarang tidak. Percaya saja dilepas seperti itu. Ingat tidak? Seperti itu kejadiannya. Ya perasaannya udah begitu saat ini. Jadi sudah pasrahkan. Dulu tidak mau dia begitu. Ya. Karena kan beban tanggung jawab kan kita harus ini. Karena beban tanggung jawab, karena kau bertanggung jawab. Ya. Maka kau dipertahankan sampai saat ini. Maju mundur dari tempat itu karena Di tangannya. Tapi ada yang iri gitu ya? Oh. Jadi harapan orang itu apa? harapan itu orang kau tidak di situ dia mau maju. Dia mau menduduki posisi itu yang dipercaya 100%. Ambil tahtanya lah istilahnya. Karena bukan kau sendiri. Kenapa ada kaitan dengan lebih tua? Karena ada orang tua yang tidak senang denganmu. Kenapa tidak mau mengatakannya? Kenapa? Karena takut ada marah semakin parah. Akhirnya bukan untuk memikirkan sembuh, kamu akhirnya marah. Itu yang ditakutkan anak Makhluk oleh itu? Lalu tadi. anak yang tadi digunakan badannya. Oh, Agil. Tapi jangan berkata, Oh, tadi masalahnya apa dulu ributnya itu? ya apa lagi? Masalah kepercayaan. Orang tuamu tahu bagaimana kerja kelasmu. Tapi juga anak itu akur. Tapi pihaknya belum tentu akur. Pihak lain. Jadi ini sakitnya ini emang ada salah satu gangguan dari penyakit santet sihir. Ya, ada satu seorang itu mau mengganggu dirimu supaya kau itu lemah secara ragamu dan pikiranmu. Kau sudah lemah, kau pasti tidak akan datang ke tempat usahamu itu. Sudah di rumah, Ini udah gejala ya? hancur semua. Orang tua lemah, kau lemah. Ditambahlah orang tua membawa sesuatu.
di dalam dirinya. Orang tua membawa sesuatu dalam dirinya. Nggak tahu juga ya kokonya. Kau tahu apa yang aku katakan tadi? Permasalahanmu. Belum. Kalau belum bilang aja kok, biar dijelasin lagi. Begitu jelas sih ya. Kalau masalah orang tua kan kita nggak tahu ya seluk-beluknya gimana kan kita. Iya, makanya biar dijelasin. Ini adalah masalah pekerjaanmu. Karena kau berpikir baik memang, tapi orang lain belum tentu baik menerimamu. Karena rasa iri dan itu tidak lepas dari manusia. Kau enak sekali di situ. Aku mau. Karena apa? Kemajuan dari tempat itu menghasilkan. Yang mau mengincar itu apakah Bukan dari pihak kuasa, di pihak dalam pun ada. Tahu? ciri-cirinya? Sudah mengerti. Mengerti, cuma kan kita nggak bisa asal nebak siapa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau boleh dikatakan di sini, saya katakan, tapi tidak boleh. Nanti malah bertengkar, ribut. Yang pasti jelas adalah ada yang mau menggantikanmu sebenarnya, supaya kau tidak lagi di tempat itu, dia masuk untuk mengelola lagi tempat itu. Iya, iya. Sudah? Sudah. Ngerti. Ngerti? Ngerti. Tadi yang inisial Sudah W. masuk. Saya tidak boleh mengatakan di sini. Iya, iya, iya. Nggak, yang dibilang inisial W dan orang tua itu apakah dia juga saat ini sedang mengelola tempat itu atau dari luar? Luar. Oh, dia yang dari luar. Dari luar itu dia tidak ada di dalam situ. Tetapi dia mau masuk ke dalam pekerjaanmu ini, dia mau masuk. Itu orangnya masih di luar. Tapi udah dipantau. Karena kalau mau menjatuhkan usahamu dari pihak tua, kaitannya dengan usahamu. Tapi usahamu tetap berjalan. Tetap berjalan tidak? Berjalan. Dan pekerjamu pun baik-baik, bukan? Iya. Tidak ada masalah. Kenapa masalahnya di kamu? Karena kamu yang menjadi tombak di situ. Jadi yang harus disingkirkan duluan ini. Sudah tahu kan? Pesanku adalah selama niatmu berjuang untuk kemajuan bersama, kejujuran, jalankan. Kau sudah sepenuh hati memperjuangkan itu, karena berpikirnya adalah kalau ini maju, aku maju. Ya karena kita kan dikasih perjalanan tetap beban pikiran kan itu Iya, harus kita betul. ini kan. Karena kan Kepercayaan orang kan itu. bukan masalah beban juga, karena kita pun hidup di situ. Iya. Berarti kau menjaga sumurmu sendiri. Iya, betul. Jangan sampai kau mengotori sumurmu. Karena aku makan dan minum dari air itu. Iya. Tapi orang lain belum tentu dia makan dan minum di situ, tapi dia kotori tempat itu. Itu kan susah kita tebak. Namanya watak orang. Jadi di tangan dia itu ada makhluk apa yang merusak saraf dan itunya, ototnya? Dia mengganggu pikiran tidak bisa. Maka dia menggantuli. Itulah yang Mungkin berat. mengakibatkan. Ini bukan cedera. Bagi berat, maksudnya bikin berat. Dia masuk ke rongga-rongga saraf-sarafmu. Selaput yang melindungi tulangmu. Dia mau masuk ke tulangmu tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kau punya hati mau merawat orang tua. Masya Allah. Ternyata itu penyelamat loh kok. Kau niat tidak merawat orang tua. Kalau nggak niat, nggak kemarin saya berusaha sampai ke sini. Itulah. Karena menjaga orang tua itu adalah sesuatu rezeki. Tapi kondisinya dia nggak nyaman begini, jadi dia serba Iya, salah. serba salah, betul. Karena kaitannya dengan pekerjaan. Buktinya dia saja malas untuk akhirnya datang ke tempat tokomu itu. Sudahlah, ada anak-anak ini. Begitu kan? Iya. Dulu mana pernah ada pikiran seperti itu, tidak ada. Malah duluan saya. Mau menggigil bagaimanapun duduk saja duduk. Ada tamu pun dilayani dengan baik. Padahal ini tidak ada pengaruh. Makanya saya heran juga kan, kerjanya nggak berat-berat banget, tuh kok bisa bermasalah di lengan, di tulang, di saraf. Kayak orang kerja yang kuat banget, kerja aneh Angkat gitu loh, beban. aneh gitu, ngilu terutama. Tapi sudah maksudnya tahu, maksud tahu. Tahu maksudnya udah tahu. Paham. Paham. Karena kau pun tahu orang itu. Tapi kau menganggap tidak mungkin, tidak mau berpikir ke situ.
Kau hatimu baik, tidak mau berpikir prasangka buruk ada orang lain. Tapi kau sudah merasakan itu sebenarnya. Cukup kita tahu aja. Cukup kita tahu. Ya. Jangan sampai diungkapkan. Walaupun persaingan dari Tempat usaha lain. bukan tempatmu pun ada, tapi tidak terlalu berat. Justru yang memberikan kepercayaan itu tidak ada masalah. Yang masalah kepanasan itu yang di luar. Ya mungkin dekat-dekatnya atau gimana kayak kita nggak tahu. Orang terdekat mereka. Bisi-bisinya kali Iya, ya, iya, aku paham aku. bisi-bisinya. Yang di luar itu dekat dengan ownernya, tapi Bisi-bisi, tidak ya. mendapat kepercayaan. Ya kan dinilai mana yang layak diberi kepercayaan prioritas. Iya, iya. Itu dia orang. Bandingkan si Koko udah teruji. Iya, udah 15 tahun ya. Belasan tahun. Dan ini pun bukan dari ini dari adiknya. Dari adiknya. Kepercayaan itu diberikan oleh adikmu, bukan? Oh iya, maksudnya iparnya ya. Sudah cukup lah itu tahu. Ya, yang penting Koko udah paham ya sampai Iya. sini ya. Bagaimana dia semua bergantung padamu. Yang tahu persis kamu. Bagaimana barang-barang keluar masuknya kamu yang tahu. Orang-orang pun dari pabrik-pabriknya pun kamu yang tahu. Iya. Sama supplier kan kenalnya sama Koko ya. Kepercayaan itu karena kau bertanggung jawab bisa dipercaya oleh mereka. Tidak semudah yang mereka bayangkan, tidak seindah yang mereka lihat. Padahal berat berada di tempat itu benar. Kalau suatu saat mereka di posisi Koko belum tentu bisa setanggung jawab ini ya. Belum berat, itu dia. Berat. bebannya. Bisa-bisa nggak selancar yang kayak si Koko pegang ya kan? Hancur. Hancur Oh, bisa benar. jadi. Istilahnya 365 hari kita libur juga kadang saya juga 2 hari doh. Nah, Iya. dibilang sakit pun datang. Gak pernah libur dong berarti Ayo itu bisnis malah hitungannya. lagi kok. Hajar lagi kembali. Cuma karena Maka- sakit mau nggak mau kan cuti, Hmm. izin kayak gitu. Sebenarnya duduk pun tidak usah angkat-angkat pun tidak ada Nggak masalah. masalah. Cuma ini mentalnya Cuma udah di- ini deh perasaan ini. Mental yang dirusak nih. Jadi itulah mau Dirusak juga. supaya tidak ada Semangat merasa lagi. Hilang tidak ada semangat. semangatnya. Betul. Itulah kenapa mereka mau kau tidak ada di tempat itu. itu tanpa disadari itu dikuasai itu jiwanya gitu. Nah, maksud anak muda tahu. Tahu saya tau permainan begitu dia. Ini tahu kan arah yang dibicarakan, Tahu. saya tahu. Kau pun tahu, cukup kita saja tahu. Iya. Ini Kong ya? Panggilnya apa aku? Begitu. Namanya siapa Kong? C. Mungkin dari leluhurnya Koko kali. Udah nggak apa Nggak gitu. apa. Bah, Jadi pesannya apa buat si Koko nih untuk ke depan ini? lawanlah perasaanmu. Iya. Makanya Jangan diikutin saya malah. biar kesini. Yang menghancurkan dirimu sendiri adalah perasaanmu sendiri. Orang lain tidak bisa secara langsung menguliti dirimu, maka dia cari cara yang paling mudah, yaitu mempengaruhi perasaanmu sendiri. Itulah permainan mereka. Menyimbangkan Dan rasa kuat. juga sulit. Nah, itu Menyimbangkan rasa tadi kan. mengimbangi rasa. Dari mana mengimbangi rasa? Nanti insya Allah sembuh ya, bisa balik lagi ke toko itu ya kok, Kong. Lawan dulu perasaan. Lawan. Duduklah seperti biasa. Oh, walaupun males Jadi- jangan diikutin. Jadi- Karena kau pun tak mengangkat benda-benda pun tidak masalah. Cuma duduk Kau ada doang di tempat aja. itu. Cuma kadang-kadang perasaan kita kan sama anak-anak juga nggak enak. Gak enak masuk Mereka tahu karena keadaanmu sakit. Iya. Bilang saja dengan perkataan, maaf ya, gue nggak bisa ngangkat, tangan bermasalah. Daripada tidak datang sama sekali, Iya bener kok. nanti malah semakin hancur. Ya biasa lah, memang orang kan nggak selalu sehat. Pas lagi nggak enak badan sakit ya nggak bantu angkat ya nggak masalah mah. Iya kan. Jangan ngerasa nggak enak lah jangan intinya ngerasa, gitu. oh, Harus saya dikelola kayak perasaannya nggak itu. sempurna nggak ini nggak juga. Koko bukan setahun 2 tahun, udah belasan tahun, udah teruji semua hal gitu. Sudah berapa lama kau di sana? Udah teruji semua hal. Udah masuk 15 tahun. Mau ngapain mau apa lagi? Kurang apa lagi? 15 Kiprahnya tahun. istilahnya kan. Ya karena Sepak dilihat selama terjang, 15 ya. tahun dipegang Koko Kurang menghasilkan. apa dia? Kurang peka kau. Oh gitu. Dan kurang sadar diri. Dia selama ini tidak Cuek ya. nggak ada apa-apa, baik-baik semua. Supaya apa? Menebalkan imanmu.
Kembali kepada siapa yang kau percaya dalam hidup ini, yaitu yang kuasa dalam hidup. Karena semua ini ada yang menggerakkan. Kau hebat pun bukan karena dirimu. Ada yang bersembunyi di dunia ini. Kau harus yakini itu. Karena dialah yang menolongmu. Tidak ada siapapun. Karena dia bermain dalam rasa, maka musuhmu pun bermain dalam rasa. Maka hidupkan rasamu. Jangan Harus kau lebih peka. matikan. jadi Ingat, matiin. hidupkan Tuhan di dalam rasamu. Maka ketika rasa yang tidak menyenangkan datang, Tuhanlah yang menyingkirkan. Karena hidup itu, setiap langkah itu dipengaruhi oleh rasa. Rasa malas dan rasa semangat. Tapi ya semua itu terkadang harus dirasa. Ya itu kan, semua dibilang dari rasa. Rasa-rasanya malas, Makanya hati-hati dengan rasa. hati-hati dengan rasa. Ya nggak baik singkirkan. Karena rasa membawa hati. Hati-hati dengan rasa. Karena rasa membawa hati. Hati bisa membawa kehancuran. Hatimu mau tenang, mau gelisah, itu tergantung Pilihan, ya? dari hati-hati. Bulan seperti bumi. Bolak-balik dia, berputar-putar, silih berganti. Jadi permainan ini semuanya selalu dalam lingkaran. Betul, selalu dalam lingkaran memang benar. Jadi kitanya harus sigap. Supaya yang penting jangan kepleset aja. Kalau kau terpleset, berarti kau sudah tidak ada di dunia ini. Kita ada game over dong Berarti kau berarti. sudah keluar dari bumi ke alam lain. Alam lain. Pindah alam. Nah, alam. Semua permasalahan kalian itu dalam lingkaran. Dalam lingkaran. Ya. Jadi maju terus nih ceritanya ya, pantang mundur. Kenapa? Selama kau masih diberikan amanah, diberikan kepercayaan, Ya, sudah jalan. betul. Orang ownernya aja mempercayai kok gitu. Jangan merasa lemah. Sebelah boleh lemah, tapi semua harus hidup. Karena kau masih punya bagian tubuh yang lain yang masih bisa hidup. Harus tetap disyukuri ya bagian itunya. Yang tidak punya kaki saja masih mau berusaha. Makanya saya berusaha lah. Itulah, aku yakin kau bisa melewati. Amin, amin, amin. Jadi jangan tinggalkan pekerjaan. Oke. Semua nanti pelan-pelan Benar-benar. berangsur Amin. baik. Selama tulangmu masih utuh, berarti kau masih baik-baik Kakinya masih bisa jalan, walaupun tangannya masih sakit. tulangmu pun tak remuk, Tulangnya nggak remuk. Iya. masih utuh. Iya. Itu saja. Ada lagi yang bertanyain Kak? Cukup saya Mbak. Udah ya, udah paham ya. Terima kasih. Makasih Kong. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Rawat orang tuamu baik-baik. Sudah pasti. Nanti kau akan mendapatkan istana. Amin, Masya Allah. Ini Kong dari jalur ibu atau bapaknya? Saya dari jalur pertemanan Oh. karena izin dan ya Keseimbangan. keseimbangan hidup. Saya bilang saya C. cintai Huruf lain apa Kong? A dan N. Engkong Chan. Kalau pesan buat Ada saya C, apa? ada A dan N. Coba Apa ntar dicari ya. pesan buat saya? Yang penting udah dikantongin hurufnya. Pesan untukku adalah tadi, kita itu hidup dalam satu lingkaran. Ya. Mau kemanapun kau tetap di dalam lingkaran, maka berdamailah di dalam lingkaranmu sendiri. Lingkaran tuh macam-macam ya, lingkaran pekerjaan, Dalam lingkaran setiap keluarga, keadaan, ya ya. apapun kau harus berdamai, Ya. karena kau masih ada di dalamnya. Kalau nggak Kalau berdamai, kau melawan itu bukan berarti memberontak. kau diapa-apakan, diam, tidak. Tapi berdamai dengan sesuatu rasa. Menerima. Karena kau akan diuji oleh satu lingkaran. Jadi maksudnya gini ya Kong, misalkan dalam lingkaran itu ada yang memiliki kekurangan, ya kita terima kekurangan itu gitu ya. Bukan gitu. Aku paham maksudnya, maksud aku paham. Tidak, Gimana Kong? ini cukup luas. Iya, Antara cukup luas. Kau dan aku. Oh gitu, kita nggak boleh tahu. Enggak. Paham Antara saya. Panglima sama Kong doang. Begini, tukang ikan itu Maknanya dalam. akan pasti tercium Bau bau amis. amisnya. Tukang minyak wangi pasti akan harum. Harum. Dan kau pun berada di dalam lingkaran. Dalam lingkaran itu. Maka kau harus hati-hati. Makanya Jagalah lingkaran. ya harus peka sih memang.
Nah, Harus peka. peka pun belum tentu Sensitif. bisa bertahan. Oh iya ya. Hidup itu yang sulit mempertahankan. Mempertahankan. Kembali ke mental lagi berarti ya. Karena hidup itu satu-satunya ilmu adalah bertahan Bertahan. dalam setiap Survive. Keadaan. Supaya kita tidak dikeluarkan dari lingkaran itu sampai batas waktu. Apalagi terpental sendiri. Nah itu gila. Gila. Nah, ya. Terpental Karena sudah sendiri. tidak sadar lagi akan dunia. Tidak sadar lagi ya. Tapi ada yang lagi dalam keadaan sadar, ada yang kabur. Itu gila. Itu gila berarti. Tetap gila. Itu gila. Berarti dia tidak sanggup. Ya, ya. Dia keluar dari permainan yang belum waktunya Belum selesai. waktunya keluar. Waktu selesai Dia menyerah. melambaikan tangan. Lembay tangan, angkat tangan ke kamera. Maka Nggak kuat. bertahanlah dalam Iya, satu lingkaran. Betul betul. Maka saya bertahan gitu. Karena soal menyerang itu ada yang memegang kunci lingkaran itu. Betul. Maka berbuatlah yang baik. Proses yang Pertahanan menjawab. diri yang kuat. Nanti hukuman dan balasan yang memberi lingkaran itu. Wah, itulah Betul, makanya betul, itu betul. kuncinya. Emang berat itu perjuangannya tuh. Nah, kita ini dalam satu lingkaran. Nah, lingkaran ini ada yang membuatnya. Kau harus ada di sini. Jadi, mau tidak mau ya kita harus bertahan. Bertahan hidup, bertahan untuk mengelola toko itu. Supaya kita masih bisa hidup. Kalau tidak mau, tak sanggup kau keluar dari situ, berpikir lagi bagaimana nanti sehari-hari. Nah, Ya beban lagi 2 kali. ban lagi 2 kali. Jadi Kami bertahan. dalam lingkaran setan. Bertahan itu berarti Setan yang- mengandalkan kekuatan diri. Kalau saya dalam lingkaran setan, Banyak setan yang menyerang banyak setan yang penuh. datang kemari. Berarti harus bertahan. Yaitu apa? Dengan kekuatan di dalam diri kita. Menjalani yang syariatnya. Ya, Itu yang aku tahu. betul betul. betul. Sama kau pun tahu. Hidup kau pun ada aturannya. Iya. Jadi harus mengikuti. Sudah cukuplah. Makasih ya. Makasih, udah Kong. klarifikasi. Sama-sama. Makasih Abang ilmunya. dari mana? Tinggalnya rumahnya di mana? Daerah mana? Masih Jakarta? Cilengsi. Masih wilayah Jakarta? Apa luar Jakarta? Saya dari luar sini. Dari Di Jakarta. mana? Tidak, Luar pulau. saya jauh. Mana sih asli mana? Kalimantan. Dari Kalimantan ya? Oh iya, aku udah feeling dari leluhur yang Sudah ini dulu. koko ini. Dari Kalimantan Saya berarti. harus pergi. Makasih ya. Makasih. Terima Makasih, Kong. kasih. Makasih Kong. Allah Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil ajim wajil manil kadim wajil wajhil karim waliyal kalimati tamma lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an lajim wa kul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadlu minal qur'an wa huwa sifaa wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yaziduz zalimin sibtum mana ma khalaqnakum fanqalabu bi ni'matin minallah wasibtum mana ma Allah 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 Fanqalabu bi ni'matin minallah wasibtum mana ma Fanqalabu Allah La Allah la Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terapi selanjutnya adalah mandi air doa untuk membersihkan sekaligus memagari badan Koko Susanto dari semua gangguan makhluk gaib yang jahat. Ya, alhamdulillah Koko Susanto sudah diteliti akar permasalahannya, sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah diberikan resep obat untuk dikonsumsi di rumah. Gimana pengalaman hari ini, bisa diceritakan? Ya awalnya ya biar nggak penasaran aja gitu. Ya semoga dengan ikhtiarnya ke sini ya dibantu Panglima gitu, kita juga saya kembali. Amin. Dan untuk Mata Langit juga sukses terus, yang bisa membantu sesamanya. Amin. Ikhlas. Tapi tadi waktu mediumisasi itu sinkron semua ya yang dijelaskan itu. Kan tadi Karena ada yang tidak disampaikan secara terang-terangan, Iya. tapi Koko paham katanya. Paham. Udah paham ya. Iya, ngerti. Yang penting udah tahu akar Iya, masalahnya udah itu tahu. aja. Kita juga nggak mau seujon Betul. nuduh sana nuduh sini, yang nggak ini kan, yang penting cukup kita tahu aja. Kita tahu arahnya dari Jadi mana. kita bisa lebih mawas diri gitu. Sakit nggak waktu di terapi? Banget. banget. Kayak apa rasanya? Iya. Soalnya kalau yang lain sakit tuh teriak, tadi kok nggak ada suara apa-apa? Ditahan emang udah gitu. dari dulu kan sering udah di kampung ya udah terbiasa gitu. Oh, gitu ya. Cuma tetap sakit banget. Iya, iya. Terus waktu mandi gimana? Kalau mandi ya tambah sesek sih, dingin. Gregepan. Airnya kan nggak terlalu tuh dingin gitu. Gitu sih. Tapi sekarang masih sesak napas nggak? Udah Masih nggak? dikit sih, masih Oh, dikit. Cuma prosesnya. udah agak lega. Habis itu lu pekok. Semoga cepat sembuh. Iya. Semangat, yang penting mentalnya harus jaga Iya. gitu, jangan Iya, sampai malasnya betul. diikutin gitu. Iya. Tadi pesannya si Engkong kayak gitu. Iya. Satu lagi pertanyaannya, bagaimana dengan pelayanan di sini? Apa sudah cukup memuaskan? Cukup sangat memuaskan. Alhamdulillah. Semua juga baik. Sangat bantu, makasih ya. Ya, ya. Ya baik, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Koko Susanto ini. Ya, yang pertama memang dalam segala keadaan yang kita rasakan memang nggak mudah ya, nggak mudah, dan apalagi menyangkut dengan penyakit yang kita rasakan itu memang pasti larinya ke psikis kita ya, ke mental kita gitu. Tapi walaupun demikian kita tetap bertahan, harus tetap berjalan, tidak boleh menyerah, dan jangan terus terbawa dengan perasaan yang seolah kita itu udah nggak bisa melakukan apapun gitu. Nah, karena ya selagi kaki kita masih bisa berdiri, kaki kita masih bisa berjalan, ya terus berjuang lah gitu. Karena kehidupan belum berhenti, kehidupan terus akan berputar dan terus akan berjalan. Jadi semangat terus, perasaannya dijaga agar tetap stabil, agar tetap semangat. Ya ikhtiar seperti saat ini yang Koko lakukan, ini salah satu cara berjuang juga sebenarnya ya, yang sudah Koko lakuin. Ya mudah-mudahan keluar dari tempat ini Koko sembuh seperti sedia kala. Amin ya Itu Allah. harapan kita juga yang mengobati, dan tidak ada masalah lagi gitu dengan yang dirasakan saat ini gitu. Jadi intinya tetap positive thinking terus ke depannya. Hal-hal yang bersifat negatif jangan diingat-ingat, jangan dirasakan. Takutnya nanti jadi malah energi kita yang nggak baik jadi dalam tubuh kita. Ya. Jadi kita tarik energi positif aja, berprasangka baik terus, berjuang terus. Mudah-mudahan dengan adanya kita berprasangka yang baik, sembuh beneran. Ya, hal baik yang datang. Sehat Indonesia, sehat beneran. Semangat ya, semangat beneran. Nah itulah yang saya kira pesan dari saya saja untuk saat ini gitu. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.